kadang ada serpihan, ada ukuran besarnya, kadang dia spread ke seluruh di dalam gitu. Jadi kita nggak tahu, udah kemarin katanya udah ditembak sampai 3 jam itu ada yang diangkat juga. Dokter tetap bilang harus kontrol lagi. Sakit benar, tapi bukan COVID. Alhamdulillah. Ini sebenarnya Mas Anang itu udah punya batu ginjal, diangkat batu ginjalnya itu udah dari bulan Maret. Cuma memang aku nggak ada apa namanya, mungkin nggak men-share ya Mas Anang sempat dirawat di bulan Maret buat diambil batu ginjalnya. Nah, pulang dari kemarin itu kan kita udah lama lah udah di Jakarta kan, niatnya mau ngambil kan di dalam badannya masih ada selangnya. Harusnya tuh kemarin pulang langsung ambil si selangnya karena dia udah mulai agak nggak enak, masih agak sakit, cuma kan harus karantina. Terus habis karantina lihat COVID-nya lagi tinggi, agak takut kan ke rumah sakit. Nanti aja deh sayang, katanya tuh COVID-nya agak ini, aku ngeri soalnya rumah sakit lagi pada full juga. Tiba-tiba satu malam pipisnya kayak berdarah gitu, sama kayak ada pasirnya. Terus dia langsung, mungkin karena si selangnya itu dan belum diangkat kan, akhirnya nelfon dokter, Mas segera deh, ini nggak bisa ditunggu-tunggu lagi. Akhirnya 2 hari yang lalu, ini udah 2 hari yang lalu ya, kita ke rumah sakit pagi langsung dikerjain. Harusnya tuh buka selang doang 15 menit. Ternyata ada batu lagi yang menyumbat saluran kencing. Jadi ada pembengkakan, makanya keluar darah. Jadi 3 jam lah dikerjain. Tapi alhamdulillah setelah itu udah, ya insya Allah udah bersih ya. Karena kita juga nggak mau terlalu lama di rumah sakit. Karena sebenarnya besoknya udah bisa pulang. Nggak, bukan sesuatu yang berat gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya kita juga nggak mau lama karena kita lihat di rumah sakit kan sekarang antri-antri orang yang lebih, menurut aku sih ini lumayan juga ya kan, ini besar, tapi yang ngantri buat COVID tuh lumayan banyak. Jadi kan kita kurang nyaman juga kalau terlalu lama, dan kasihan orang yang lebih membutuhkan juga. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pulang, udah istirahat, udah bisa, maksudnya sekarang udah enakan gitu kondisinya. Udah bisa beraktivitas Bunda? Udah bisa beraktivitas, cuma memang dia belum boleh yang berat-berat. Tapi ya maksudnya nanti seminggu harus kontrol lagi untuk dicek apa benar-benar udah hilang semua gitu. Karena batu ginjal ini kan kadang ada serpihan, ada ukuran besarnya, kadang dia spread ke seluruh di dalam gitu. Jadi kita nggak tahu, udah kemarin katanya udah ditembak sampai 3 jam itu ada yang diangkat juga. Tapi ya dokter tetap bilang harus kontrol lagi gitu. Udah berapa lama sih Bun ngalamin sakit itu Bun? Jadi dia tuh mungkin dari awal aku kenal tuh kan memang jarang banget minum air putih ya. Jarang gitu, aku sampai ini kenapa sih kok jarang minum air putih? Karena aku aja ada pas cek kemarin ke Turki ada batu ginjal yang 4 mili itu kan. Itu lumayan, tapi sama dokter nggak perlu diambil karena kecil. Jadi mungkin kita kalau ngecek semua mungkin ada orang-orang yang kurang minum air putih ya gitu. Jadi aku sekarang pengobatannya apa? Minum air putih yang banyak gitu. Nah dia tuh dari dulu, mungkin dari zaman mudanya, zaman masih sendiri ya, kayak anak-anak muda sekarang kan mana aware untuk minum air putih kan. Akhirnya semenjak aku sama dia bareng, aku suruh minum air putih terus, cuma mungkin itu udah lama gitu. Dan dia sering kayak, aduh aku kok, dan dia kan besernya parah banget, lebih daripada orang pada umumnya. Dari situ aku udah curiga gitu. Nah baru kelihatannya kemarin pas awal tahun abis nikahan kakak, dia kayak suka nyeri. Aku pikir kamu ada, maksudnya kan abis nikahan kan pasti namanya habis melepas anak ada apa, ternyata enggak, jadi karena itu kena saluran kencingnya kesumbat jadinya. Kalau gejala sendiri seperti apa Bunda? Kalau Jill tuh gejala tipes, jadi bandelnya dia adalah karena kan dia tuh pulang dari sana jet lag kan, jam waktunya berubah, tidurnya jam 4 pagi jam 5 pagi, terus dia kan gak lama karantina, dia nyusul Sarah ke Bali. Nah dia mungkin pagi-pagi kan udah pergi ke gunung, terus mungkin dia udah berkegiatan atau apa, jadi tidurnya kurang kan. Jadi kata dokter kena gejala tipes gitu. Nah sekarang diinfus aja, cuma udah besok insya Allah keluar dari rumah sakit, terus istirahat dulu 2 hari baru dia aku suruh pulang. Karena akunya juga kepikiran, nggak pernah anak sakit terus jauh dari aku kan. Jadi alhamdulillah Sarah sama mamanya bantuin banget, ngerawat, ngejagain. Jadi ya akunya juga lebih tenang ngejaga Mas Anang kan. Manja nggak tapi Jielnya Bunda pas sakit kemarin?
ya manja. Cuma kan kalau dulu sebelum punya pacar kan pasti aku udah berangkat gitu kalau dia sakit. Kalau sekarang dia kayak nggak apa-apa bun, ada Sarah ya, aduh aku bilang aku tuh dasar. Tapi ya maksudnya ya sekarang udah lebih mandiri ya, udah gede juga alhamdulillah. Jadi ya udah akhirnya dia bilang, dia setiap hari video call, setiap hari ngabarin, bunda aku kayak gini, bunda aku kayak gitu, bunda. Terus aku suruh cek, kemarin kata dokter kan batu ginjal tuh turunan. Aku suruh Aurel, Jial cek dua-duanya, ayo buruan. Aku bilang jangan sampai kenapa-napa kan. Bun si Aurel, iya ya bun aku minggu depan cek gitu, karena Aurel juga lagi gak enak badan. Terus kalau si siapa, Jial kan nggak bisa datang, jadi pas di lagi rumah sakit, pulang kamu cek sekalian deh gitu. Iya dong, alhamdulillah. Iya kita mungkin lagi musimnya, karena kan udara perubahan juga. Terus juga kita lagi pandemi ini pasti sedikit imun turun, kita juga jadi parno. Aduh ini jangan-jangan COVID, apa kita baru panas sedikit apa kita jadi juga takut kan. Apalagi buat aku kan juga ya jaga prokes aja, karena kita nggak pernah tahu kapanpun dimanapun ya bisa kena gitu. Karena kan nggak mungkin juga kita nggak kerja. Mungkin ada orang yang bisa kayak aku udah kemarin 5 bulan awal lockdown, aduh nggak bisa kerja juga. Itu kan ya namanya kita manusia butuh kerja, jadi udah harus beraktivitas. Jadi paling hanya bisa yang menjaga aja. Udah ada perobatan khusus mungkin pada sakit dari Jial sekarang TV. Ya, aku selalu menganggap sakit itu bisa terjadi kapan aja. Mudah-mudahan jangan jadi penebus dosa buat kita, kan begitu katanya gitu. Yang penting kita tetap positive thinking, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan apa ya, selalu jaga prokes. Itu sih yang paling utama. Alhamdulillah enggak, alhamdulillah. Aku tuh sekarang merasa perubahan dalam diriku, jadi kayak lebih santai, lebih dalam menanggapi apapun lebih ringan, gak mau stres. Karena aku kan kalau ibu itu kan yang benar-benar harus merawat dan menjaga suami dan anak-anak, otomatis kita yang paling diandalkan oleh mereka. Jadi kita yang harus kuat. Bun, ada perawatan apa lagi setelah pasca operasi kemarin? Pengobatan khusus. Mas Anang, nggak ada. Ini kan bukan, maksudnya menurut dokter sih bukan suatu hal yang besar ya. Kalau menurut kita kan, aduh kayaknya batu ginjal tuh mengerikan gitu ya. Tapi menurut dokter enggak, ini insya Allah nggak apa-apa. Dan udah bisa beraktivitas, hanya ringan-ringan aja gitu. Bun, kan kemarin kan sempat sakit juga dan nggak boleh stres nih sebenarnya, apalagi anak Aku. sama suami ya. Iya. Anak sama suami lagi sakit. Nah makanya worry itu, nggak buat jadi diri semua sendiri? tuh ada di pikiran kita. Saat kita menanggapi suatu masalah kita semakin stres, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Karena kita membuat imun kita jadi turun, kita membuat kita juga jadi negatif. Jadi aku bener-bener sekarang lagi menghandle, tiap hari baca buku. Alhamdulillah daripada megang ini terus kan, bikin stres. Jadi udah nggak mau baca yang namanya media sosial, yang maksudnya yang berita-berita dulu tuh kan suka kepo kadang kan, apa sih gitu. Sekarang nggak mau. Jadi buat main medsos tuh buat posting, buat ngedit kadang-kadang gitu, atau kadang nonton film dulu aja masih suka di HP, sekarang aku udah nggak bisa, harus di TV. Karena pas kemarin nonton Netflix di sini kok agak pusing jadinya gitu. Pengen banyakin kayak baca buku gitu, karena banyak banget aku mendapat kedamaian di dalam aku berdoa, saat aku membaca. Ya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu.